Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran dari kitab Al-Ajurumiyah ya. Dalam kitab ini dimulai pembahasannya dengan bab kalam. Jadi kita baca dulu matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Adapun kalam yaitu lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan kesengajaan. Jadi pembahasan pertama dalam kitab Jurumiyah ini adalah mengenai kalam ya. Tadi disebutkan ada lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan disengaja mengucapkannya. Berarti untuk kalam ini ada beberapa batasan ya, atau ketentuan yang harus dipenuhi agar lafaz atau kalimat itu bisa disebut dengan kalam. Yang pertama al-lafzu, ada al-lafzu ya. Pengertian al-lafzu di sini adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati. Artinya lafaz itu ialah suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi kalau ada bunyi yang tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu bukanlah lafaz, bukan. Misalnya lafaz zaidun. Lafaz zaidun itu ketika kita ucapkan itu akan menimbulkan bunyi atau menimbulkan suara ya. Nah, lalu lafaz zaidun itu sendiri terdiri dari beberapa huruf hijaiyah ya kan. Pertama huruf zai, dan yang kedua huruf ya, dan yang ketiga huruf dal. Contoh lain lagi, ada lafaz Umar atau Umarun. Lafaz Umar itu mengandung huruf ain, mim, dan ra. Nah, jadi kalau ada bunyi atau suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah, seperti contohnya suara seruling, suara gendang, atau lain-lain lagi, maka itu bukan lafaz. Karena syarat lafaz itu tadi harus suara yang mengandung dari huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Jadi ketentuan yang pertama agar menjadi sebuah kalam itu harus lafaz dulu. Kemudian ada lagi sesuatu yang sudah mengandung huruf hijaiyah tetapi tidak ada suaranya ya. Kalimat itu atau sesuatu itu ada mengandung huruf hijaiyah tetapi tidak ada suara, maka itu bukan lafaz ya. Seperti misalnya tulisan. Contoh, kita tulis Zaidun qa'imun, si Zaid berdiri. Tulisan Zaidun qa'imun itu kan terdiri dari beberapa huruf hijaiyah ya. Namun tulisan tidak menimbulkan suara kan. Nah, kalau itu bukanlah lafaz. Karena arti lafaz itu adalah sebuah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi harus suara dan mengandung huruf hijaiyah. Jadi syarat kalam yang pertama adalah lafaz ya. Yang kedua adalah al-murakkabu atau murakkab, artinya tersusunnya. Pengertian murakkab di sini adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Jadi yang tersusun dari dua kalimat atau lebih ya. Di sini coba kita lihat dulu. Yang saya tandai kotak ya. Kita lihat yang itu. Kata itu bahasa Arabnya adalah kalimat. Jadi kata bahasa Indonesianya, sedangkan Arabnya adalah kalimat. Maka ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, yang disebut dengan murakkab itu terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Dua kata atau lebih. Kita contohkan qama zaidun atau zaidun qaimun. Al-murakkab di sini bisa termasuk atau tersusun dari kalimat fi'il dan fa'il ya. Atau bisa juga dari mubtada dan khabarnya. Contohnya qama zaidun. Qama fi'ilnya, zaidun fa'ilnya. Telah berdiri oleh si Zaid maknanya ya. Gitu ya.
Atau bisa juga terdiri dari mubtada dan khabar. Misalnya Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaidun mubtadanya dan qaimun khabarnya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa itu mubtada atau apa itu khabarnya, nanti di bab-bab selanjutnya akan kita bahas. Untuk sekarang yang perlu dimengerti adalah qama zaidun atau kalimat zaidun qaimun itu sudah murakkab ya, karena terdiri dari dua kata. Kemudian jika kalimat itu hanya terdiri dari satu kata, cuma satu kata ya, maka bukan kalam, karena syarat kalam yang kedua harus murakkab tadi ya. Misalnya hanya kalimat zaidun saja atau kalimat qaimun saja ya, maka ini bukan kalam, karena kalimat itu tadi tidak murakkab, tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi syarat kalam yang kedua harus tersusun dari dua kata atau lebih atau murakkab ya. Kemudian syarat kalam yang ketiga al-mufidu, yakni berfaedah. Mufid di sini ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami'i. Kalimat yang sudah memberi faedah sehingga orang yang berbicara maupun orang yang mendengar sudah baik untuk diam. Artinya sudah dapat difahami atau sudah memberikan pemahaman ya. Ketika ada seseorang yang ngomong dengan kalimat ini misalnya, kemudian yang mengucap dan yang mendengar sudah paham, maka itu sudah berfaedah namanya. Contohnya qama zaidun atau zaidun qaimun. Ini sudah memberikan pemahaman atau sudah mufid ini ya. Terus pemahamannya bagaimana? Pemahamannya adalah mengkhabarkan dengan berdirinya si Zaid atau mengkhabarkan bahwa si Zaid itu berdiri, gitu ya. Maka jika tidak dapat dipahami atau belum berfaedah kalimatnya, meskipun banyak kata-katanya atau lebih dari satu ya, maka bukan kalam. Jika belum berfaedah, contohnya ghulamu Zaidin, pembantunya si Zaid. Hanya ini saja kalimatnya ya. Nah, ini kan belum kalam karena belum dapat dipahami. Kalimat ghulamu Zaidin ini nanti akan timbul pertanyaan. Maksudnya orang akan bertanya gini ya. Pembantunya si Zaid itu ngapain? Kenapa dia? Sedang apa dia? Nah, gitu kan? Maka ini harus diberi tambahan kata. Harus ditambah kata yang lain. Contohnya ditambah hadza, jadinya hadza ghulamu Zaidin. Ini adalah pembantunya si Zaid. Atau bisa juga ditambah di belakangnya ya. Ghulamu Zaidin qaimun. Pembantunya si Zaid berdiri. Nah, itu baru kalam. Karena sudah bisa dipahami, ya kan? Jadi syarat yang ketiga untuk menjadi sebuah kalam itu harus mufid, yaitu berfaedah atau bisa dipahami. Kemudian syarat kalam yang keempat adalah bil wad'i. Bil wad'i ini ada dua penafsiran ya. Yang pertama bil qasdi, dengan kesengajaan. Artinya sengaja mengucapkannya. Maksudnya gini. Kalau ada orang yang ngomong secara nggak sengaja, itu berarti bukan kalam. Contohnya seperti orang mengigau ya. Orangnya tidur terus ngomong macam-macam. Nah, itu bukan disengaja namanya kan. Kalau seperti itu maka itu bukan kalam. Nah, ya. Kemudian penafsiran yang kedua dari bil wad'i ini adalah bil arabi, artinya dengan bahasa Arab. Maka ketika ada kalimat yang menggunakan bahasa India, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, Perancis atau Yunani dan lain-lainnya, maka itu bukan kalam. Karena syarat kalam tadi harus bil wad'i, dengan bahasa Arab juga dengan disengaja. Jadi 4 syarat untuk menjadi kalam ya. Yang pertama harus lafaz, ada suara dan ada huruf hijaiyahnya. Yang kedua harus murakkab, minimal 2 kata atau lebih. Yang ketiga harus mufid, artinya berfaedah atau memberikan pemahaman atau dapat dipahami ya. Yang keempat bil wad'i, dengan disengaja juga dengan bahasa Arab. Itu ya. Untuk bab kalam ini semoga bisa dimengerti. Allahu a'lam bishawab.